Salam jumpa teman-teman sekalian, kembali bersama dengan saya Adi Patriabara dalam Mirror, sebuah refleksi pribadi sederhana yang semoga bermakna bagi kehidupan. Mirror sekarang sudah mencapai episode yang ke-50, lumayan banyak. Beberapa teman bahkan mengatakan, wah cepat banget ya, tiba-tiba aja udah episode ke-50. Nah, hari ini saya akan mencoba berefleksi atas Mirror yang sudah saya buat. Ada beberapa hal yang menarik hati saya yang saya rasakan ketika saya membuat Mirror ini. Yang pertama, melalui Mirror, saya belajar memaknai momen-momen dalam hidup yang saya jalani. Hal ini membuat momen-momen itu terasa berharga dan penting dalam hidup saya. Beberapa contoh saya sebutkan di sini. Soal portal yang pada awalnya menciptakan ketidaknyamanan dalam diri saya, ternyata sangat bermakna bagi hidup saya ketika saya renungkan. Sehingga ketika portal dibuka justru muncul pertanyaan dalam diri saya, apakah kita memang sudah selesai dengan urusan COVID-19? Soal anak lulus sekolah dasar yang biasanya hanya diisi dengan ucapan selamat dan makan bersama, kini menjadi terasa begitu bermakna. Lulus di tengah-tengah pandemi terasa seperti sebuah anugerah. Soal rumput di halaman rumah yang selama ini terabaikan ternyata mengingatkan saya akan daya tahan dalam menjalani kehidupan. Juga ayunan yang memberikan makna lain dari sekadar alat bermain belaka. Banyak momen kehidupan yang kini saya tatap dengan cara yang agak berbeda. Yang kedua, saya jadi rajin membaca berita tentang apa yang terjadi di Indonesia, bahkan di dunia. Sejujurnya saya pernah berada dalam situasi malas membaca berita. Rasanya membaca berita itu melelahkan, isinya konflik melulu dan tidak terlalu relevan dengan hidup saya. Namun justru dengan membaca berita, saya bisa belajar sesuatu yang penting dan bermakna bagi hidup saya. Saya bisa belajar dari Mike Tyson yang tetap merasa muda hingga kembali bertinju untuk kegiatan amal. Saya belajar dari Real Madrid yang secara individual kalah dengan Barcelona namun menjuarai La Liga. Saya juga belajar dari Mbah Lindu dan lain sebagainya. Dunia menyediakan banyak guru buat kita untuk belajar. Hanya persoalannya, maukah kita belajar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar hidup kita. Hal ini membawa saya pada pembelajaran ketiga. Melalui Mirror saya belajar melihat kehidupan dari sisi yang lain, yang mengajari saya untuk tidak cepat-cepat mengambil kesimpulan dan menghakimi. Membaca dengan kacamata reflektif membuat saya tidak mudah mempercayai berita. Hal itu dapat membuat kita terhindar dari hoax. Kita sering mendengar ungkapan saring dulu sebelum sharing. Refleksi membuat saya tanpa sadar menyaring berita yang saya baca. Yang keempat, sekalipun semenjak awal Mirror tidak kami tujukan untuk mencari subscriber, likes, dan views, namun sejujurnya godaan untuk mencari subscribers, like, dan views itu sangat kuat. Rasanya senang sekali jika views kita banyak, apalagi likes dan subscribersnya. Karena itu saya tidak heran jika ada orang, YouTubers atau pembuat konten yang melakukan hal-hal aneh bahkan mengerikan demi berburu subscribers, likes, dan views. Justru keadaan ini membuat saya belajar mengendalikan diri saya. Saya selalu mengingat bahwa ada tujuan yang saya mau lakukan melalui Mirror ini. Saya bersyukur melalui Mirror saya diingatkan terus-menerus apa tujuan dalam hidup saya. Setelah episode ke-50 ini, Mirror akan berhenti sejenak untuk memberikan kesegaran baru bagi saya dan bagi teman-teman sekalian. Saya mohon maaf jika dalam Mirror dari episode 1 sampai 50 ini ada hal-hal yang tidak berkenan bagi teman-teman. Saya merencanakan akan membuat Mirror yang diberi tajuk Mirror bagian kedua. Kapan itu di-upload saya tidak bisa menjawabnya, saya tidak bisa menentukan kepastian waktunya. Tunggu tanggal mainnya saja. Yang pasti saya senang berbagi refleksi. Semoga cara hidup reflektif menjadi cara hidup kita bersama agar hari-hari yang kita jalani memiliki makna. Salam Mirror.